Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai ini ya, storing number in an array. Jadi pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai perulangan, dan untuk video kali ini kita membahas hal yang hampir sama, yaitu perulangan juga. Namun di sini kita melibatkan suatu variabel dengan tipe data array. Nah, tipe data array ini nanti akan digunakan untuk memasukkan beberapa angka. Step-stepnya bisa kita lihat ya di sini. Setelah program itu dimulai, kita melakukan instruksi input di sini, membaca nilai n. Nah, n ini nanti dimaksudkan sebagai seberapa panjang array yang akan diisi angka. Nah, kemudian dilanjutkan dengan inisialisasi variabel i. Inisialisasi variabel i dan diberikan angka 0 atau data 0 di sini. Kemudian setelah itu kita masuk ke perulangan. Nah, perulangan ini kalau kita lihat seperti ini sebetulnya bisa kita gunakan while dan juga bisa kita gunakan for. Kita bisa memilih ya. Nah, karena apa? Karena di sini diawali dengan pengecekan kondisi. Jika ternyata i atau indeks, posisi indeksnya sekarang ini masih kurang dari n, maka lanjut ke instruksi perulangan, instruksi yang dilakukan secara berulang, yaitu read number, kemudian nilai yang kita isikan melalui instruksi input read number ini dimasukkan atau disimpan ke dalam variabel bernama arr yang dia memiliki struktur data array. Nah, jadi perbedaannya ada di sini ya. Untuk di sini kita menyimpan datanya ke dalam satu variabel tapi dengan struktur data array. Kelebihannya apa sih? Kelebihannya untuk variabel dengan struktur data array, dia untuk perulangan seperti ini, untuk kondisi perulangan seperti ini, dia tidak menghapus data sebelumnya. Kalau pada contoh yang kita pernah lakukan menggunakan perulangan for dan juga while pada video-video sebelumnya, kita lihat bahwa di situ variabel sum yang digunakan untuk menyimpan angka itu saat terjadi perulangan, maka dia akan replace data yang ada di dalam variabel sum tersebut. Nah, kalau ini berbeda. Dan nanti akan kita lihat juga di contoh-contoh berikutnya. Nah, di sini setelah kita selesai menyimpan angka ke dalam variabel arr dengan struktur data array, kemudian kita lakukan increment, penambahan indeks untuk melanjutkan perulangan. Nah, di sini saya sudah coba menuliskan sintaks dari programnya. Kita cukup bahas satu persatu saja ya. Jadi untuk ini include stdio.h ini instruksi dasar ya, instruksi dasar untuk mendefinisikan perintah-perintah dasar seperti printf dan juga scanf. Kemudian di sini kita mendefinisikan variabel atau deklarasi variabel. Di sini kita gunakan 3 variabel ya. Pertama n, yang kedua i, yang ketiga arr. N itu di sini karena akan kita gunakan di sini, maka kita definisikan terlebih dahulu. I di sini ya untuk indeksnya. Kemudian arr ini untuk menyimpan angka yang akan kita masukkan. Kemudian kita masuk ke instruksi pertama, read n. Instruksi read n ini sama dengan sintaks ini.
kemudian inisialisasi I sama dengan 0, kemudian dilanjutkan while I kurang dari N. Nah, di sini kita pakai while ya. Sebetulnya kita juga bisa kalau mau menggunakan for. Kalau kita mau menggunakan for, mungkin caranya seperti ini nanti. Bisa diberikan komen. For dimulai dari I sama dengan 0, kemudian I kurang dari N, kemudian increment, dan instruksi yang akan diulang, dimulai dari, sama saja kita copy saja, sama saja mau menggunakan instruksi yang ini atau yang ini sama. Nah, tapi ini kita pakai while dulu, kemudian untuk ini pengecekan kondisi I kurang dari N, kemudian read number itu ini read number, dan juga ini tentunya ya, ini kedua instruksi ini itu digunakan untuk read number, kemudian digunakan juga untuk memasukkan number ke dalam variabel ARR. Jadi yang ini tuh untuk menyimpan ARRI dengan angka-angka yang dimasukkan di sini. Nah, selanjutnya increment instruction ini instruksi penambahan. Nah, setelah itu kita buat print array. Nah, print array di sini maksudnya mencetak atau menampilkan angka-angka yang sudah kita masukkan ke dalam variabel dengan struktur data array. Angka-angka tersebut kita masukkan. Di sini kita tetap membutuhkan for ya. Kenapa kita membutuhkan for? Karena kita masih ingin mencoba menampilkan array-nya. Kecuali kalau teman-teman mau menuliskan satu persatu array 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Namun demikian, karena di sini n-nya adalah fleksibel atau bisa kita ubah, maka kita perlu menggunakan for. Nah, for di sini untuk mencetak atau menampilkan angka-angka pada array dengan sesuai dengan jumlah yang telah dimasukkan, yaitu n. Langsung saja ini kita coba compile and run. Nah, sekarang kita coba dengan ini ya, kita coba dengan angka-angka yang sesuai pada tabel ini. Kalau di tabel ini kita lihat iterasinya ada 5, karena saat I sudah berubah menjadi 6, iterasi tidak dilakukan kembali, atau pengisian angka tadi tidak dilakukan kembali. Oke, kita mulai dari masukkan nilai panjang array maksimal 100. Nah, maksimal 100 ini karena saya mendefinisikan di sini ARR dalam kurung 100. Dalam kurung 100 ini dimaksudkan data maksimal yang bisa dimasukkan ke dalam variabel ARR ini jumlah 100. Ada 100 space yang bisa digunakan. Kemudian kita lanjut ke tadi ya, gimana? Oke. Kita masukkan n-nya sama dengan 5, kemudian masukkan angka pada posisi 0. Posisi 0 itu maksudnya ini ya, ini posisi 0, kemudian ini masih di iterasi ke 1, iterasi pertama. Nah, di iterasi pertama atau
atau saat I nilainya sama dengan 0, value-nya kita masukkan 2. Dan seterusnya untuk I sama dengan 1 atau iterasi kedua kita masukkan 3, kemudian selanjutnya 4, kemudian 5, dan yang terakhir di sini di iterasi kelima atau saat I sama dengan 4 itu diisi 20. Nah, saat kita lakukan enter di sini, maka sekarang ini posisi saat dia dimasukkan enter, maka dia akan menyimpan, melakukan instruksi ini dan menambahkan I 1 kali lagi. Karena ditambah 1, maka I-nya akan bernilai 5. Kemudian dicek di sini, apakah I kurang dari 5 karena I-nya sudah bernilai 5. 5 kurang dari 5, jadi tidak memenuhi kondisinya, maka dia akan skip ke instruksi menampilkan angka-angka di sini. Nah, namun I-nya sudah ditambahkan ya, I-nya sudah ditambahkan jadi itu di iterasi ke-6. Nah, kemudian saya coba enter dan di sini dimunculkan 2, 3, 4. Nah, teman-teman sebetulnya bisa mencoba dengan N yang selain 5. Jadi kita coba dengan N selain 5 ya. Ini misalkan N-nya kita masukkan 3, kemudian angkanya 5, kemudian 6, kemudian 7. Bisa saja. Nah, kalau kita ingin memasukkan dalam bentuk float, jangan lupa ini kita ubah ya. Untuk ARR-nya ini kita ubah ke dalam bentuk float. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan kita. Oh ya, kita belum coba untuk for-nya ya. Bisa juga kalau kita ingin coba untuk for-nya. Kita di sini. Oke, kemudian kita tulis, kita compile and run. Sama saja ya, kita coba masukkan instruksi yang sama sesuai tabel 2, 3, 4, 5, kemudian 28. Tetap. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan saya tentang storing numbers in an array atau memasukkan angka ke dalam suatu variabel dengan tipe atau struktur data array. Semoga apa yang saya jelaskan bisa memberikan manfaat. Terima kasih dan bye.